Ada beberapa poin, ada beberapa poin. Ada 3 poin. Menyiapkan kompetensi Kalau misalnya ada orang masuk, nanti ada namanya. Menyiapkan kompetensi sama refleksi. Kalau kemana? bayarin dulu. Nah, iyalah. Rumi nggak bisa gimana? Assalamualaikum. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Halo. Salam kenal. Salam kenal juga. Ibu Winiarti dari mana? Dari Jakarta Utara, Bu. Oh, Jakarta Utara. Ngajar apa, Bu? Ngajar? Oh, guru kelas 5. Iya, iya. Kalau Bu Dia? Apa kabar Bu Dia? Alhamdulillah, sehat. Gimana? Udah selesai urusannya? Sudah, alhamdulillah. Kebetulan tadi belum makamkan ya, karena belum datang jenazah. Oh, Jadi besok. Jadi iya. ya aja. Tazia, pulang. Besok acaranya. Oh, gitu. Iya. Kemudian anaknya berapa? Jadi ngobrol. Kami nunggu ya, kita ngobrol dulu. Yang lain mana ya? Halo Bu Siti Yohana, apa kabar? Bu Siti. Bu Siti dari mana? Bu Dia, kita nunggu sampai berapa menit lagi? 10 menit. Mulai dengan anak. Udah, Fis. Jangan rewel.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran, Bu? Kedengeran Bu Siti. Salam Oke. kenal, saya Winnie. Iya, saya Siti Yohana. Ibu nyariin kameranya. Tulis. Kamera mana? Enggak usah, terus tiba-tiba nongol. Coba ke sana. Dia yang bikin apa gue? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Halila dari SDN Cirugua Depok. Waalaikumsalam. Nggak kedengeran suara. Nggak kedengeran suaranya. Sudah kedengeran, Bu? Iya. Sudah? Udah. Alhamdulillah. Gimana, mau kita mulai nggak? Bu Diah ya moderatornya. Yuk, kita mulai ya. Nah, Bu. Iya, Baik, silakan Bu. Bapak dan Ibu, sudah siap? Ya, Oke, baik. Assalamualaikum Materinya- warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Workshop. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak dan Ibu, saya Dia Fitrianingsi dari SDN Kalibaru 3. Insya Allah hari ini saya akan memandu jalannya para ABK yang paparannya nanti akan disampaikan oleh Ibu Sulistiowati Triasih, SPD-SD. Nah, Bapak dan Ibu, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di Ramadan yang hari ke-11 ya, Bapak dan Ibu, kita masih diberikan nikmat sehat sehingga bisa menjalankan ibadah puasa sambil menuntut ilmu. Nah, Bapak dan Ibu, karena waktu kita di Zoom ini terbatas ya, langsung saja kita mau mulai acara ngoprak ini. Nah, acara ngoprak ini nanti akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama itu adalah sesi paparan dari narasumber kita. Yang kedua adalah sesi tanya jawab. Nah, sekarang langsung saja ya Bapak dan Ibu, kita mulai sesi pertama. Oh ya, sebelum kita mulai sesi pertama ini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah bergabung di Zoom ini, yang sudah meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu bersama narasumber kita. Semoga kegiatan kita kali ini diridhoi oleh Allah dan dicatat sebagai pahala untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak dan Ibu, langsung saja kita mau masuk ke sesi pertama, yaitu sesi paparan dari narasumber kita. Nah, sebelumnya, supaya kita kenal siapa narasumber kita, saya akan membacakan biodata dari Ibu Sulistiowati Triasih, SPD-SD. Ibu Sulistiowati Triasih ini, atau Bu Lis ya, lahir di Jakarta 23 Juli
1976. Nah, pendidikan yang beliau tempuh adalah S1 Universitas Negeri Jakarta, jurusan pendidikan luar biasa, dan juga S1 Penyetaraan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 di Institut Studi Islam Al-Hikmah. Pengalaman bekerjanya pertama sebagai guru sekolah dasar khusus Pantara, selain itu sebagai terapis ahli pendidikan khusus atau ortopedagogok di Kebayoran, Jakarta Selatan, pernah menjadi guru di SDIT Amal Mulia, dan sekarang Bulis ini tercatat sebagai PNS guru di SDN Depok Baru 8. Nah, pengalaman yang lain yaitu sebagai owner preschool dan rumah belajar Dunia Anak di Pancoran Mas Depok, sebagai I.O. birthday party dan wedding, dan sebagai penulis buku edukasi Mendidik Tanpa Syarat. Kebetulan Mendidik Tanpa Syarat ini saya sudah punya bukunya Bulis ya. Isinya tentang bagaimana kita mendidik siswa-siswa kita yang berkebutuhan khusus ini gitu. Oke, baiklah, langsung saja saya serahkan kepada Bulis untuk menyampaikan materinya di sesi yang pertama ini. Silakan kepada Ibu Lis, Bapak dan Ibu yang belum di-mute HP-nya, tolong di-mute dulu ya, agar nanti yang keluar hanya suara Bu Lis. Silakan Bu Lis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu semua? Berjumpa di Zoom ini seperti itu. Kalau boleh bercerita latar belakang kenapa kita mengadakan acara ini ya, sebenarnya berawal dari ide dari Budia sendiri loh, atas keinginannya Budi ya. Tadinya katanya ingin memperdalam lah lebih jauh tentang ABK seperti itu. Oh ya, walaupun saya dengan apa yang saya miliki, saya mencoba memberanikan diri. Oke aja, yuk Budia kita belajar gitu. Artinya kita sama-sama berdiskusi ya, sama-sama mendalami, dan kebetulan mungkin dikarenakan saya juga berlatar belakang pendidikan sebelumnya S1 dari pendidikan luar biasa, jadi mungkin ya cukup memiliki basic dasar gitu ya, dan kemudian dengan latar belakang pengalaman saya yang cukup panjang menangani anak-anak berkebutuhan khusus, saya sangat senang sekali seandainya bisa berbagi bersama ibu-ibu semua akan hal yang terkait dengan keABK-an ini gitu ya. Karena mungkin kalau di sebagian besar untuk kalangan sekolah negeri itu menjadi satu hal yang perlu lebih banyak digali ya, karena merupakan suatu hal yang baru gitu ya. Artinya kita perlu banyak belajar tentang apa dan bagaimana mereka, sehingga kita pun dapat menanganinya dengan tepat dan baik, sehingga potensi yang dimiliki para peserta didik itu juga bisa berkembang dengan memberikan yang terbaik buat kita semuanya, seperti itu ya. Ya, selain latar belakang inspirasi Budia untuk mengajak belajar, akhirnya saya juga kebetulan gitu ingin membuka ruang belajar gitu ya, yang sekaligus yuk kita bikin aja, ngajak-ngajak teman-teman yang lain gitu ya. Alhamdulillah ternyata direspon oleh Bapak dan Ibu semua. Terima kasih sebelumnya. Di sini kita saling berbagi saja, bukan berarti saya yang lebih memiliki ilmunya, tetapi ini adalah menjadi sarana belajar untuk kita semua, seperti itu. Di masa COVID ya, kita memiliki keluangan waktu untuk berada di rumah, sehingga kita mencoba untuk mengisi hal-hal yang tentunya bermanfaat untuk kerja-kerja kita nanti ke depannya, seperti itu. Dan kebetulan saya juga sedikit memberikan gambarannya, membuka lembaga Marcenikia, di mana di sana kita mencoba mengembangkan tentang seminar dan pelatihan workshop seperti itu, dan juga hal-hal yang terkait dunia pendidikan secara umum maupun ke anak berkebutuhan khusus,
dan juga ada hal-hal yang terkait dengan tes pengukuran inteligensi. Jadi ketika nanti Bapak Ibu memerlukan layanan dan bantuan kami sangat senang bekerja sama untuk melanjutkan apa yang menjadi keinginan Bapak dan Ibu semua yang terkait dengan program-program tersebut. Sekedar informasi juga, sebelumnya saya juga pernah mengadakan seminar yang terkait dengan pendidikan inklusi ya di Kota Depok begitu, dan juga seminar workshop tentang neuroscience gitu ya, yang tentunya itu momen-momen yang sangat penting bagi kita di guru-guru ya, terutama khususnya negeri, karena bisa menjadi sarana untuk mendapatkan sertifikat bagi kenaikan pangkat ya. Jadi bila Bapak dan Ibu juga ke depannya membutuhkan, mungkin kami bisa membantu seperti itu. Nah, kita mencoba meluaskan lagi sarana belajar kita ya tadi nih, memanfaatkan teknologi yakni YouTube, Zoom dan lain-lainnya, sehingga bisa lebih mengembangkan sarana belajar untuk kita semua seperti itu ya. Jadi nanti ke depannya bukan hanya hal-hal yang terkait dengan ke-ABK-an ya atau anak-anak special needs berkebutuhan khusus, tapi nanti juga ada ruang khusus untuk belajar psikologi, belajar hipnoterapi dan lain-lainnya. Jadi manfaatkanlah sarana ini untuk pengembangan potensi kita bersama bagi para guru ya. Dan mempersembahkan juga terkait dengan momen Hari Pendidikan Nasional yang telah kita lewati kemarin ya tanggal 2 Mei. Ini adalah salah satu sarana kita untuk memberikan sumbangsih kepada dunia pendidikan ya, untuk bersama-sama mengajak para guru meningkatkan kompetensinya agar lebih profesional lagi dalam melakukan kerja-kerjanya seperti itu. Sebelum membahas hal-hal yang detail dan teknis, mungkin perlu saya gambarkan bahwa saat iklan kemarin dikatakan bahwa kita akan menjelang tahun ajaran baru, ya kan? Tahun ajaran baru adalah sarana kita di dalam mengemban tugas baru, ya. Mungkin kita semua nanti akan mendapatkan tugas khusus di berbagai macam kelas bidang. Dan sebelumnya mungkin saya mohon maaf ketika para peserta mungkin kita banyak membahas tentang keguruan dan kepeserta didikan ya. Karena kebetulan ini adalah sarana ruang khusus untuk guru, kita membahas bersama tentang hal yang terkait dengan dunia pendidikan. Nah, walaupun ada peserta yang mungkin berprofesi lain, nggak ada salahnya kita sama-sama mempelajari bagaimana sih peran seorang guru itu, bagaimana suka dukanya, jadi bisa ikut mencoba meningkatkan rasa empati ya terhadap para guru, bagaimana melaksanakan tugas dan beban tanggung jawabnya. Kembali lagi kepada Hari Pendidikan Nasional terkait kita merayakan tentang dunia pendidikan, kita mengingat kembali akan jasa-jasa Ki Hajar Dewantara. Ya, mungkin ibu-ibu menjadi prinsip buat para pendidik ya, bahwa apa slogannya Bu? Slogan dari Ki Hajar Dewantara? Ada yang bisa menyebutkan? Depannya T. Saya belum nyiapin kuis ya Bu Diah ya, saya pakai kuis Bu Diah, ntar nyiapin buku. Tadinya saya mau memberikan buku saya nih, cuman saya lagi selip, bukunya belum ketemu. Nanti kalau seandainya kedepannya kita mengadakan terus, nanti kita akan coba meriahkan dengan bonus-bonus door prize ya. Gimana Bu slogannya Bapak Ki Hajar Dewantara? Mungkin Ibu Siti Yohana atau Bu Khalillah Hani. Apa Bu? Ing mangsa sunglodo. Ya. Ing ngarso Sunglodo. Iya. Mangun karso. Iya, tuturi handaya nih. Apa intinya? Apa intinya di dalamnya? Apa sih pesan-pesan Ki Hajar Dewantara pada moto yang dislogankannya? Mungkin Bu Diah, slogannya pada intinya adalah terkait dengan judul slide materi yang saya coba tampilkan
Kira-kira apa kesimpulan dari moto Bapak Ki Hajar Dewantara? Bahwa seorang guru adalah memiliki sarana yang sangat penting dalam pendorong dan pengarah bagi peserta didiknya. Berikut juga menjadi tauladan bagi peserta didiknya, ya paling tidak seperti itu kurang lebih. Nah, jadi saya mencoba menyimpulkan dulu ya dari semua pembahasan yang akan dibahas sebelum ke yang detail-detail nanti. Tapi memang karena kita kan nggak bisa membahas secara menyeluruh yang mungkin saya sudah sampaikan di WA untuk mengupas tuntas ya tentang ke-ABK-an karena begitu banyak sekali yang akan kita pelajari kalau memang ibu-ibu berminat. Jadi ini adalah sarana pertemuan pertama saja dulu untuk membuka. Sebelum melakukan action kepada anak murid didik kita, maka hal yang pertama perlu kita lakukan adalah mengembalikan lagi kepada diri kita masing-masing, ya. Dimana selain tadi moto Pak Ki Hajar Dewantara, kalau kita mengembalikan kepada 4 kompetensi kompetensi kita sebagai seorang guru itu ada 4, Bu. Apa aja, Bu, kira-kira, Bu? 1, kompetensi Pedagogi, Profesional. ya, kepribadian dan sosial. Oke, ya jadi kita sama-sama mengingat kembali ya, Bu, bahwa kita punya tanggung jawab untuk mengembangkan 4 kompetensi tersebut sebagai seorang guru ya. Nah, jadi kita sama-sama yuk belajar untuk menyempurnakan sebagai bekal kita, sebagai senjata kita di dalam menangani anak-anak nanti, seperti itu. Nah, jadi 4 kompetensi profesional adalah salah satu sarana yang mana kita membekali berbagai macam keilmuan wawasan kita guna menunjang keprofesionalan kinerja kita. Kemudian kompetensi pedagogis adalah kemampuan dari seorang guru di dalam menguasai dan memahami bagaimana kondisi pribadi peserta didiknya satu persatu. Jadi menguasai tentang berbagai hal yang terkait dengan peserta didik. Ini yang akan kita pelajari ya. Kemudian kompetensi kepribadian adalah hal-hal yang dimiliki oleh guru secara pribadi yang terkait dan menunjang proses pembelajaran ya. Jadi kalau kita melengkapi dengan kepribadian positif dan energi positif, itu tentunya akan sangat menunjang bagi keberhasilan anak. Nah, kemudian kompetensi sosial, bagaimana kemampuan guru dalam menguasai dan meningkatkan rasa empati kepada siswanya, sehingga itu pun juga sangat mendukung dari proses keberhasilan peserta didik ya. Nah, jadi kalau boleh saya simpulkan ya, jadi senjata-senjata yang perlu kita persiapkan dalam menjelang tahun ajaran baru ke depan adalah pertama, kita harus refleksi sebagai seorang guru. Kedua, kemudian kompetensi yang dimiliki. Ketiga, bagaimana penguasaan peserta didik. Yang keempat adalah hal-hal administratif. Jadi 4 poin ini yang perlu sama-sama kita coba tata kembali, kita kuasai kembali, kita rapikan kembali agar kita lebih menyempurnakan profesionalisme kerja kita, gitu ya Bu ya. Nah, kalau kita mencoba boleh refleksi ya, sebelum kita merancang kegiatan-kegiatan yang akan datang, maka kita perlu melihat kembali, merenungi kembali sejenak ya, mumpung kita lagi libur gitu ya, menggali dan mengasah daya batin kita, daya analisis kita, daya fisik kita gitu ya. Apa yang kita lakukan sih sebenarnya dalam kegiatan sehari-hari kita sebagai seorang guru, seperti itu ya. Apa saja yang kita lakukan? Tentunya yang namanya sekolah, pendidikan tak lepas dari yang namanya belajar, ya kan?
belajar, belajar, dan belajar. Belajar dan pembelajaran, kegiatan belajar mengajar itu yang menjadi rutinitas kita sehari-hari. Ya, subhanallah gitu. Kegiatan guru itu tidak lepas dari yang namanya ilmu dan belajar. Ya, kitanya belajar, yang kitanya juga belajar, itu ada suasana yang penuh kebaikan. Oleh karena itu, perlu kita refleksi kembali dengan mencoba memahami apa sih itu belajar, gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan sesuatu kegiatan belajar, pasti ada sesuatu tujuan yang akan kita capai, yakni adalah perubahan yang lebih baik. Nah, dari segala kompetensi yang dimiliki oleh siswa kita ditantang untuk mengolah berbagai macam hal, baik itu kegiatan belajar maupun kemampuan siswa yang dimiliki untuk menuju yang lebih baik. Jadi kegiatan kita bukan kegiatan yang tanpa tujuan, gitu. Jadi kita sama-sama yuk mencoba merancang kembali tujuan yang ingin kita capai apa dari peserta didik kita. Nah, kalau kita lihat dari kurikulum 2013 itu kita mencakup apa aja sih yang perlu kita capai, Bu? Ada keterampilan apa saja, Bu? Bu Asri, halo Bu Asri. Halo Halo Ibu. Bu Asri, Bu Asri dari mana? Saya dari Depok. Aduh, senang sekali. Dari SD mana, Bu? Saya kebetulan SMP sih, Bu. Oh, alhamdulillah SMP. Nggak apa-apa ya, Bu? Iya. Nggak apa-apa ya, Bu? Nggak Kita, apa-apa. kita belajar-belajar bareng dari Saya hal yang kemarin yang sederhana. Ya. dapat yang link itu, terus saya join, tiba-tiba kan masuk ke sini. Ya Iya, udah deh, iya. saya ikut aja dulu. Iya, nggak apa-apa ya, Bu. Namanya belajar Sebenarnya mah. ini, Ya. iya, apa namanya, yang ini tuh grupnya SMP juga atau gimana, Bu? Oh, jadi sebenarnya yang menyebarkan tuh Mbak Heni ya, teman saya gitu, dia paling SMP, terus saya akan sebarin ke teman-teman SMP, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, silakan aja, walaupun kita mau belajar, Iya, nggak apa-apa, saya ya ngikutin. kita belajar dari hal-hal yang dasar gitu ya Bu ya, Iya. pasti semua akan berguna. Tadi dalam rangka kita tadi fokusnya merefleksi juga ya Bu ya. Nah, betul. Kira-kira tuh tadi sampai mana? Saya lupa tuh ngobrol jadinya. Apa tadi Bu? Sampai ingat Bu, jadi lupa saya Bu. Tujuan belajar. Oh ya, tujuan belajar. Ya, tujuan belajar itu tentunya kita ingin mengubah sesuatu yang lebih baik ya Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk mencapai suatu tujuan itu bagusnya kita, tadi ada itu 3 keterampilan Bu, 2013 sama ya, SD dan SMP terkait dengan tujuan belajar itu apa sih Bu? Keterampilan apa? Jadi kayak kan diskusi. Keterampilan, pengetahuan, ya kan Mbak, ya nggak Bu dia? Pengetahuan, terus keterampilan? Keterampilan pengetahuan. Spiritual. Dan? Sosial. Ya. Nah, jadi Sosial sebenarnya. apa namanya? Dari masing-masing itu baiknya kita punya visi yang ingin dicapai oleh peserta didik kita. Apapun levelnya gitu ya. Jadi kita mengajar, memang sih kadang-kadang sama ya, kurang persiapan, ngajar yang ngajar aja. Nah, bagusnya kita coba mulai lagi dari awal nih, mumpung kita libur gitu ya. Kita mau melakukan apa ya ke depan untuk anak didik kita? Secara pengetahuan apa yang akan dicapai? Secara keterampilan sosial, paling tidak dia memiliki pengembangannya apa secara detail dan rincinya, artinya dia punya jiwa sosial yang tinggi atau seperti apa gitu ya, atau keterampilan hal-hal yang spiritualnya. Jadi bukan hanya pengetahuan sosial yang perlu kita targetkan, tetapi keterampilan spiritual, apalagi di sekolah negeri ya Bu ya, itu juga suatu hal yang perlu kita targetkan gitu. Nah, jadi harapan kita itu kalau bisa terevaluasi, terukur gitu ya, per 3 bulan ya, jadi
Targetnya apa? Kita membentuk visi, kemudian misinya apa, kita detilkan dalam rincian aktivitas yang mereka lakukan dan mereka capai. Jadi, itu harapannya terwujud, langsung terukur. Nah, itu bukan saja kepada siswa-siswi yang reguler atau yang memiliki kemampuan rata-rata umum, tetapi juga kepada anak-anak kita nanti yang berkebutuhan khusus tentunya gitu ya. Nah, selain refleksi itu, nah kemudian bentar ya Bu. Nah, jadi kita berusaha untuk melakukan upaya-upaya, cara-cara apa, kemudian programnya apa, prosesnya apa, ya. Bentar ya Bu, saya buka slide-nya dulu. Ya. Nah, gitu ya. Jadi, sedapat mungkin walaupun dari kurikulum yang seabrek itu, ya, yang banyak itu, tema 1 sampai 9, bagusnya sih kita memang udah dapat menarik kesimpulan setiap temanya. Nah, itu makanya butuh keterampilan dan ketekunan dari seorang guru, seperti itu. Jadi, bagusnya setiap memulai buka tema, kita udah menyiapkan, kita menguasai apa isinya, dan kemudian kita membuat rincian program kegiatannya, dan tentunya hasil yang ingin dicapai. Lebih nanti bagaimana kita menyesuaikan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus. Betul, Bu. Nah, untuk mencapai sebuah keberhasilan, ini tentunya ada faktor-faktor pendukung, ya. Jadi, banyak hal yang perlu diperhatikan, gitu ya. Jadi, kita perlu memperhatikan unsur-unsur yang menjadi pendukung tadi. Di antaranya ada orang tua, guru, lingkungan, nanti ada genetik, ya Bu ya. Ada slide berikutnya. Ada pola asuh, ada gizi. Subhanallah ya, peran guru semuanya harus dikuasai. Aduh, mana kita juga punya banyak kerjaan, punya banyak beban ya, apalagi anak kita sendiri. Tapi itulah gitu ya, menjadi sebuah tuntutan profesi ya. Kalau kita jalani dengan penuh hati gitu ya, full heart gitu ya. Aduh, subhanallah gitu amalannya. Itu nggak hanya didapat di dunia gitu, tapi kita menanam kebaikan yang akan kita tuai nanti di akhirat kelak, Bu. Nah, kalau kita punya visi yang jauh ke depan gitu sebagai seorang guru, jadi justru kita nggak menjadi patah semangat dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan gitu, karena kalau kita nggak punya visi, nggak punya misi, nggak punya landasan untuk bergerak, jadi ngapa-ngapain tuh males gitu, apalagi menerima anak ABK gitu ya kan. Karena banyak gitu Bu di sekolah negeri ya, di SD itu yang banyak nggak mau menangani anak-anak ABK gitu. Buat apa sih anak-anak seperti ini gitu ya, nggak ada keuntungan mungkin dari sebagian kacamata orang ya gitu. Nggak menaikkan ranking sekolah, menurunkan ranking sekolah, membuat beban, dan lain-lainnya. Nah, itulah unsur faktor kepribadian, kompetensi kepribadian dari seorang guru, gitu. Kalau misalnya kita mengasah kompetensi kepribadian, kalau kita kan berlandaskan kepada agama kita, wah, dikolaborasikan, diinternalisasikan, itu akan menjadi faktor penggerak kita untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari, seperti itu, Bu. Ya, nah jadi nanti di saat kita awal tahun ajaran baru, ya, selain kita perlu persiapan buka-buka kamus, buku, ya maksudnya, untuk mempelajari bagaimana mendesain program, bukan hanya itu loh ternyata yang perlu kita persiapkan, tetapi kita perlu menyiapkan juga dalam hal tadi, mengenal karakteristik dari peserta didik. Yang itu merupakan kompetensi pedagogis ya dari seorang guru. Walaupun kita mungkin awalnya kan ada yang latar belakang misalnya bukan seorang guru, kemudian penyetaraan ya kan.
atau mungkin belum terasah. Tapi mau tidak mau, yang namanya seorang guru itu harus punya kompetensi pedagogis. Nah, kalau kompetensi pedagogis itu adalah hal-hal yang terkait dengan kondisi anak, gitu ya, baik itu kepribadiannya, kemudian kompetensi inteligensinya, latar belakang sosialnya, seperti itu. Oleh karena itu, dalam hal penerimaan siswa baru ataupun penerimaan siswa yang ke kelas kita, itu nanti perlu adanya asesmen, gitu ya. Asesmen bagaimana kita menggali, mengecek kondisi anak, ya, baik dari hal kompetensi secara pribadi, inteligensi, keterampilan anaknya, maupun juga data-data tentang keluarganya, ya kan? Karena apa? Biasa tetap kondisi orang tua tuh berpengaruh. Mungkin Ibu juga udah paham ya. Kalau misalnya tua yang latar belakang ekonominya di bawah rata-rata, di atas rata-rata, ya. Tentu dalam penanganannya berbeda-beda dalam mendukung proses pembelajaran anak. Kalau di sekolah saya tuh banyak Bu yang punya pengalaman, karena SD negeri ya di bawah rata-rata itu yang banyak yang nggak sarapan pagi karena nggak punya uang untuk makan. Atau orang tuanya nggak aware gitu ya untuk memberikan makan anak. Ya Allah, kasihan. Jadi, nah itulah kompetensi sosial dan pribadi dari seorang guru, mencoba tergali, mengamati dan menguasai anak yang mana yang kurang makannya, mana yang kurang biayanya, sehingga kita bisa mendukung mereka, paling tidak ya beramal sosial, memberikan mereka makan agar mereka bisa belajar dengan baik. Karena kalau faktor gizinya kurang pasti berpengaruh kepada kualitas pembelajaran anak. Atau misalnya bagaimana penanganan orang tuanya di rumah, seperti itu kan. Kalau orang tuanya sibuk, mungkin kurang perhatian, sehingga tidak memperhatikan bagaimana pembelajaran anak. Jadi menjalin komunikasi dengan guru, dengan orang tua itu satu hal yang juga perlu kita lengkapi, ya kan? Mungkin ada saat kita belum belajar dulu kita misalnya teknik gaya bicara dengan orang tua dengan gaya bicara yang kurang bijaksana. Tapi setelah kita berangsur terus belajar, tergali, akhirnya kita bisa melakukan komunikasi yang baik kepada orang tua sehingga orang tua bisa mendukung proses pembelajaran pada anaknya. Ya, kemudian tentunya guru, ya kan Bu ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita menjadi guru yang terbaik. Ya Bu, ya. Bulis, maaf, 1 menit lagi kayaknya akan berakhir ini Zoom kita. Oh, Udah hampir 40 menit. Oke. Kita nanti pindah ini ya, pindah nanti kamar Zoom. Nanti kalau seandainya siap mati, kita buka lagi ya, Bu ya, kita lanjutkan lagi. Mungkin ini kan makanya, baru pembukaan ya Bu. Pembukaan ya Bu, nanti kita sepakati kalau misalnya mau di off pada satu topik ini boleh, next time kita akan gali lebih dalam. Ini banyak banget materinya ya kan, ini belum pada pembahasan ABK, bagaimana jenis ABK dan lain-lainnya, ini baru motivasi dulu Bu, karena sebelum kita melakukan aksi penanganan anak, ini yang perlu kita refleksi dulu. Kalau kita sudah menyadari peran tanggung jawab kita punya niat yang kuat, punya hal-hal yang perlu kita rapihkan kembali, udah rapi semua, baru kita bisa melakukan yang terbaik buat anak. Itu aja sih, Bu. Gimana, Bu Moderator? Mau di off dulu untuk diskusi atau mau bagaimana? Baiknya. Ya, kita off, pindah kamar dulu ya Bu Sulis ya. Oke. Ya. Bapak Ibu, nanti gabung lagi ya, akan dibagi ini Ya. dibagi linknya ya. 12-an. Oke. Terima kasih.